Halo Bu Atas kayaknya nih. Ya, selamat sore teman-teman. Eh, Hari ini kita akan sesi IG Live. Eh, saya sedang mencoba menginvite eh, Mbak Dewi dulu. Halo Kak. Halo, Mbak Dewi. Halo, Mbak halo, Dewi, halo, suara halo. aku jelas nggak? Suara kamu jelas. Oh, oke. Ya, Suara saya jelas, jelas Mbak. jelas. Atau mau pakai earphone? Enggak ya? Ya, itu udah cukup jelas kok. Oke. Iya. Oke. eh Kita mau langsung mulai aja Mbak atau mau tunggu sampai jam 4 pas gitu sambil nunggu teman-teman mungkin mau gabung? Sambil ngobrol. Tuh ada Iya. Bu Atas. Iya, tadi aku udah lihat juga ada Bu Atas tuh dadah-dadah. Ada juga beberapa teman yang sudah gabung. Terima kasih teman-teman. Pak Dewi lagi di rumah? Di Jakarta, lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Sehat Mbak? Ya, capek sih. Kayaknya apa? Semua orang capek ya. Oke, baik. Kita sambil nunggu beberapa teman untuk yang masih akan bergabung. Jadi selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan diskusi santai dengan Mbak Dewi. Ngomongin apa? Ngomongin soal SIDO. Jadi hari ini merupakan seri Instagram Live yang diselenggarakan oleh SIDAW Working Group Indonesia atau CWGI. Nanti apa itu CWGI? Nah, nanti mungkin Mbak Dewi nanti bisa menjelaskan sedikit. Dan seri ini yang hari ini juga didukung oleh Yayasan IPAS Indonesia. Nah, di sore hari ini bersama Mbak Dewi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja terkait bagaimana sebetulnya peran masyarakat sipil dalam memastikan implementasi konvensi SIDO di Indonesia. Nah, untuk teman-teman semua yang yang turut hadir gitu ya, yang menyaksikan seri IG Live ini dimanapun berada, boleh banget nanti kalau misalnya mau memberikan tanggapan, komentar atau tanya-tanya gitu ke Mbak Dewi soal perkembangan dari SIDO ini, terus juga terkait bagaimana implementasinya saat ini, nanti boleh banget ditanyakan gitu. Kalau misalnya ada tanggapan komentar, boleh juga gitu ya, langsung diketik saja di komen. Atau kalau misalnya mau tanya, ada tombol Q&A di sana, nanti teman-teman bisa langsung bertanya. Nah, baik Mbak Dewi, kita mulai ya Mbak ya. Jadi sebetulnya sebagai pengantar juga, hari ini itu seri IG Live yang diadakan oleh CWGI dan Yayasan IPAS ini nanti akan ada 3 seri. Hari ini seri pertama, nanti di seri kedua itu sekitar tanggal 20 November, dan di seri ketiga di Desember. Nah, untuk seri pertama ini kita sudah bersama Mbak Dewi yang akan cerita banyak kepada kita sebetulnya bagaimana implementasi SIDO di Indonesia. Jadi sebetulnya Mbak Dewi mungkin di sini banyak juga teman-teman yang hadir yang menyaksikan gitu ya, yang juga pengen tahu
SIDAW itu sebetulnya apa sih Mbak gitu. Nah, tapi sebelum ke situ Mbak Dewi juga bisa sedikit mungkin memberikan apa ya, memperkenalkan diri gitu Mbak Dewi selain anggota dari CWGI ini gitu, SIDAW Working Group Indonesia ini saat ini beraktivitas di mana, terus CWGI itu jaringan apa sih Mbak gitu, terus apa hubungannya dengan apa ngoprek-ngoprek gitu ya, bahasanya ngoprek-ngoprek SIDAW itu ngapain sih Mbak gitu, buat teman-teman yang baru bergabung dan pengen tahu gitu. Mungkin Mbak Dewi bisa cerita sedikit Mbak. Kayaknya sih kalau yang gabung udah tahu deh. Oke. Jadi SIDAW itu konvensi, kalau di Indonesia biasanya lebih gerakan perempuan tuh lebih senang, atau biasanya tuh nyebutnya cuma konvensi perempuan gitu. Jadi disebutnya gitu lebih gampang, lebih mengena gitu, dibilangnya konvensi perempuan gitu. Tapi kalau di namanya SIDAW-nya itu ya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan gitu, ya. Jadi dan itu Indonesia sudah meratifikasi gitu ya, udah lama banget gitu, udah hampir 40 tahun. Nah, kembali lagi kalau SIDAW itu karena kita sudah meratifikasi gitu, jadi sebagai negara negara pihak gitu ya, atau peserta gitu, itu kita punya kewajiban untuk melapor gitu, atau membuat laporan gitu, dikirim ke komite, dan bisa melakukan dialog gitu dengan komite gitu ya, setiap 4 tahun sekali gitu. Cuman Indonesia nih udah 3 kali gitu, setiap periodenya jatuh itu dia mundur gitu. Jadi nggak pas 4 tahun gitu ya. Kalau yang ini bahkan ini sudah 8 tahun ya. Kita terakhir lapor itu tahun 2012 gitu. Jadi sekarang hampir udah 9 tahun ya, hampir 10 tahun gitu, baru terjadi dialog lagi. Nah, itu tuh kebiasaan Indonesia banget gitu ya, seperti itu. Terus kalau jadi kemarin tanggal kemarin gitu ya, 28 dan 29 itu merupakan terjadi dialog konstruktif gitu antara pemerintah atau negara Indonesia dengan komite. CWGI sendiri gitu itu berdiri tahun 2006 dan mandatnya adalah memonitor gitu pelaksanaan atau implementasi SIDAW di Indonesia gitu, dengan melakukan pemantauan. Tapi sebelum kita memantau dulu tahun 2007, 2006, 2007 sampai 2012 itu kita sering ngadain pelatihan gitu. Jadi kalau CWGI singkatannya yaitu ya SIDAW Working Group Indonesia gitu. Dulu didirikan oleh 10 organisasi perempuan gitu ya, antara lain Kalyana Mitra, lalu waktu itu saya di Aliansi Pelangi Antarbangsa ya sendiri, juga LBH PIK, KPI gitu. Ada rumpun Gema Perempuan, mitra perempuan, ada jurnal jurnal perempuan. Lalu ada solidaritas perempuan juga gitu ya. Itu 10 organisasi pendiri. Kalau sekarang tuh udah tambah yang menjadi anggota ya. Nah, kita tuh selalu bikin, jadi sejak tahun 2007 kita kirim laporan independen yang pertama gitu. Kenapa kita bilangnya itu laporan independen dan kita tidak menyebutnya sebagai laporan shadow report atau laporan bayangan? Karena pada tahun 2006-2007 itu Indonesia atau pemerintah Indonesia tuh masih sangat tertutup gitu. Dengan gerakan perempuan tuh tertutup banget. Jadi kita tuh nggak tahu isi laporannya negara
sampai mereka berangkat ke mana namanya, ke waktu itu ke New York ya gitu, kita nggak tahu isinya. Jadi kalaupun kita tahu itu apa namanya, baru kalau sudah di publish, dan waktu itu tuh nggak ada, kita nggak bisa tahu lah pokoknya. Jadi kita nggak mungkin membuat laporan bayangan. Kalau laporan bayangan kan artinya kita membayangi laporan pemerintah ini kayak apa gitu. Terus kita bilang, oh yang ini salah gitu ya. Kita enggak, kita bilangnya laporan independen. Dan waktu itu kita benar-benar ngikutin misalnya semua pasal SIDO gitu ya, kita bikin laporan tentang implementasi masing-masing pasal gitu di laporan kita yang pertama. Nah pada tahun 2007 itu waktu kita bikin laporan independen yang pertama itu kita satu-satunya jaringan gitu ya atau organisasi yang NGO yang ngirim laporan gitu. Dan pada waktu 2007 itu masih boleh banyak itu sampai 50 halaman gitu untuk organisasi, mungkin karena belum banyak dikenal gitu ya oleh NGO untuk bisa bikin laporan gitu. Waktu itu yang kirim kita, terus ada NGO internasional ya yang terus sudah itu kita bikin pelatihan gitu supaya kawan-kawan baik di di Jakarta maupun dari organisasi yang di luar jaringan gitu itu juga bisa membuat catatan atau catatan gitu ya untuk bisa menjadi bahan laporan gitu. Jadi kan kalau ini kayak gitu nih yang menunggu nih tanggal 15 masih ada istilahnya itu atau including observation gitu dari komite hasil dari dialog dan kemarin itu mereka akan keluarin. Nah kita berdasarkan yang tahun 2007 itu ada keluaran COPS gitu ya, itu jadi bahan istilahnya advokasi buat kawan-kawan, buat kita semua gitu bahwa komite tuh minta ini loh, minta amandemen undang-undang perkawinan gitu. Terus banyak gitu ya, misalnya terus mengirimkan aksi, terus mengamandemen undang-undang pemilu atau undang-undang kewarganegaraan yang digandang di tahun 2007 itu digadang-gadang sebagai undang-undang yang merupakan undang-undang terobosan gitu, karena membolehkan kewarganegaraan ganda gitu, padahal buat anak, padahal itu juga masih tetap mendiskriminasi. Jadi sampai laporan kita yang kemarin yang 2021 ini kita tuh masih bilang bahwa undang-undang kewarganegaraan itu masih harus diamandemen karena masih diskriminatif. Dan juga undang-undang lain yang sama sekali nggak diapa-apain, sudah dari sebelum 2007 itu sudah menjadi catatan, terutama tentang poligami misalnya itu tidak ada ceritanya Indonesia membuat perbaikan atau apa gitu. Yang dilakukan itu pun sebetulnya yang memulai adalah kita juga gitu, bahwa tentang usia perkawinan misalnya, usia anak, usia orang yang boleh menikah gitu, jadi sama, jadi 19, tadinya kan 16 sama 19 gitu. Sekarang jadi 19 tahun gitu ya. Itu dianggap yaitu yang bisa kita lakukan gitu. Karena kalau nunggu sampai itu di amandemen nggak tahu sampai kapan gitu ya, karena tidak ada niat dari pemerintah dan juga dari parlemen untuk merubah atau untuk mengamandemen undang-undang perkawinan. Jadi gerakan perempuan waktu itu, tapi kemudian diakui oleh KPPA. Kita sih nggak apa-apa ya, nggak masalah lah ya. Yang penting
berhasil gitu ya meningkatkan usia kawin gitu buat anak perempuan gitu. Nah, jadi kalau apa namanya? Jadi kalau implementasi tadi kembali lagi ke pertanyaannya ya. Jadi kalau soal Fido udah tahu terus tentang CWGI gitu ya. Jadi apa namanya? Terus tahun 2012 itu juga udah mulai apa namanya? Udah mulai CWGI bukan satu-satunya NGO gitu yang membuat laporan gitu ya. Terus yang tahun ini itu lebih banyak lagi gitu. Terus juga sudah ada peraturan apa namanya guidance yang sangat ketat gitu untuk panjangnya laporan. Jadi kita sempat terjadi kalang kabut juga gitu karena yang biasanya kita bisa nulis sampai 50 halaman dengan lampiran itu bisa sampai 100 halaman. Sekarang itu maksimal kalau jaringan cuma 20. Jadi nggak sampai setengahnya dari yang sebelumnya gitu. Padahal isu yang diangkat oleh CWG itu sangat beragam gitu ya. Kemarin tuh kita sampai 10 isu yang diangkat. Gitu. Yang 10 isu itu harus diangkat dalam 20 halaman ya. Sudah dengan macam-macam termasuk rekomendasi, termasuk eksekutif summary dan lain-lain gitu. Jadi bagusnya adalah gitu ya setelah dari tahun 2007 terus kemudian sekarang ini gitu ya itu sudah banyak NGO baik yang jaringan maupun yang organisasi itu yang juga melakukan gitu ya. Jadi ada laporan yang saling menguatkan gitu. Kalau menurut saya saling menguatkan. Jadi bagus gitu ya. Jadi sebenarnya lebih taktis juga gitu. Jadi di ini juga ngangkat misalnya undang-undang kekerasan PPKS gitu ya. Terus jadi banyak gitu. Jadi itu juga bisa dikali jadi benang merah kan gitu bahwa isu undang-undang TPKS itu menjadi isu bersama gitu ya. Terus juga itu gitu. Cuman kalau misalnya tentang implementasi SIDO di Indonesia sih jadi nggak ada. Apalagi kalau tadi tanyanya 5 tahun terakhir gitu, nggak ada perubahan gitu ya. Iya. Nggak ada. Ada kemajuan yang signifikan nggak Mbak kira-kira di beberapa isu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya COPS ya, tadi saya sempat baca concluding observation dari yang sebelumnya gitu ya. Misalnya soal AKI gitu. Soal AKI dibilang di laporannya ini ada Bu Atas, pasti Bu Atas juga kepalanya udah mendidih gitu ya kalau soal AKI gitu. Karena kesel gitu ya, masih tinggi banget gitu dan salah satu yang tertinggi di ASEAN bahkan. Nah, di laporan pemerintah, gitu, misalnya itu dia tuh masih sangat normatif. Misalnya gini, to address the maternal mortality rate, gitu kan. Jadi dia tuh cuma bilang untuk menjawab tentang AKI gitu ya, kematian ibu gitu ya. Itu dia cuma bilang pemerintah itu konsisten memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan gitu. Dia cuma gitu aja gitu jawabnya. Dus government fokusnya kemana-mana gitu. Tapi kan nggak ada hasilnya karena AKI-nya masih tinggi gitu. Jadi aturan yang dibuat pemerintah gitu itu juga ya masih sangat normatif gitu. Dia tidak tidak melihat bahwa di lapangan itu tidak seperti itu. Alih-alih misalnya walaupun sudah kita lakukan gini-gini, kan harusnya mengakui bahwa sesudah consistently dia bilang improve memperbaiki akses terhadap healthcare atau layanan kesehatan. Tapi ternyata AKI itu masih jeblok gitu. Kan harusnya dia bilang kita harus memperbaiki nih walaupun kita tidak gitu. Ini kan enggak gitu. Jadi kayak nggak ada merasa tanggung jawab. Ini mati loh gitu.
perempuan tuh mati loh gitu. Kalau Bu Atas bilang tuh setiap hari itu ada satu jumbo pesawat jumbo yang meninggal perempuan gara-gara apa namanya melahirkan gitu. Itu kan mengerikan gitu, tapi nggak dianggap gitu loh. Jadi kita bingung juga gitu ya kalau mau ditanya kita mau realistis atau mau fair gitu ya pada pemerintah bahwa ada kemajuan, ada gini. Oh, yang nyata sudah berapa kali diangkat gitu, masih juga enggak gitu ya. Itu terus juga misalnya RUU PPRT sama udah 2 kali nanti. Nah terus kemarin waktu apa namanya kita diskusi dengan komite apa namanya NGO diskusi sama diangkat juga mengenai RUU PPRT gitu ya. Itu nggak ada malunya gitu pemerintah gitu ya, bahwa terus dia malah bilang cuman karena ada ketidaksepakatan soal upah atau apa gitu jawaban pemerintah ya. Jadi nanti kita harusnya kan apa gitu. Jadi saya merasa itu bukan tanggung jawabnya dia gitu ya, bahwa apa oke kita juga tahu lah ya ada kemajuan gitu ya, tetapi kalau kita lihat nggak signifikan. Cuman yang bikin kesel adalah tidak mengakui gitu bahwa mereka itu nggak lihat concluding observation-nya seperti apa, terus mereka sudah melakukan apa gitu, nggak ada gitu. Dan itu jadi membuat apa namanya kita kesal juga gitu ya. Dan pandemi ini kan juga membawa kesusahan tapi juga berkah gitu ya, karena apa namanya sidangnya dilakukan dengan sistem online gitu ya, yang kalau komitenya mereka ada di ruang sidang. Delegasi Indonesia tuh hanya yang duta besar di sana kalau nggak salah yang hadir gitu ya, tapi semua. Tapi kalau di Bu Bintang misalnya dan tim itu ada di satu hotel gitu di Indonesia di Jakarta. Tapi timnya itu kita lihat seabrek-abrek gitu, ngebayangin. Jadi kalau ada pertanyaan itu kan berarti timnya banyak banget kan yang bantuin jawab gitu ya. Yeah. Nggak sama situasinya dengan ketika kawan-kawan yang ikut hadir di lunch briefing atau oral statement gitu ya, itu ditanya terus itu jatah lo gitu, terus mereka harus jawab sendiri gitu kan, nggak ada staffnya siapa yang menjawab kejadian itu kan. Kita juga nggak bisa nebak kan pertanyaan apa yang akan jadi betapa bedanya gitu ya situasi dengan kalau pemerintah kan dia sudah pernah dikasih list of issue gitu. Jadi pertanyaannya juga akan berkisar di sekitar itu gitu. Sementara kalau ke NGO kan kita nggak tahu, walaupun kita ngelaporin gitu ya, dia tanyanya yang mana gitu kan, kita kan nggak tahu gitu, dan kita nggak punya di belakang kita kan, kita terbatas kan, orang yang boleh ikut kan cuma satu isi diwakili oleh satu orang kan. Nah itu kelihatan banget gitu ya. Jadi apa namanya jawabannya tuh sudah 9 tahun telat gitu ya, sejak terakhir gitu, terus toh nggak siap juga gitu ya, tidak memberikan bahwa misalnya kemajuannya belum sebanding atau apa gitu ya. Tapi kalau disiasati dengan dengan jawaban yang lebih ramah terhadap perempuan gitu, itu mungkin lebih menyejukkan ya buat kita gitu. Sekarang misalnya kayak yang saya ingat banget ditanya oleh komite tentang poligami gitu ya. Ini banyak ini tentang poligami. Terus dijawabnya itu bukannya misalnya iya kami tuh kesulitan untuk merubah gitu. Harusnya kan kita gitu sebagai sebagai perempuan
itu harusnya menentang gitu. Apalagi kita ngebayangin di bintang loh gitu. Dia kan tidak mewakili Islam Islam ya gitu. Tapi jawaban dia, iya soalnya orang bisa poligami, soalnya di undang-undang ada gitu. Justru karena itu kan dirubah gitu loh. Jadi sampai bingung sadar nggak bahwa poligami itu diskriminasi yang paling paling dasar gitu yang difasilitasi oleh negara. Kejahatan terhadap perempuan yang difasilitasi negara kan kalau kayak gitu poligami. Nah itu dia nggak sadar. Cuma dia jadi seperti membenarkan laki-laki yang melakukan poligami, orang di undang-undangnya ada kok gitu. Disebut misalnya kan jadi kita jadi gimana ya gitu kalau misalnya setingkat itu nggak tahu gitu ya bahwa poligami itu apa yang paling diskriminasi dan kejahatan ya, kalau saya bilang sih kejahatan terhadap perempuan yang dilegalisasi oleh negara karena ada di undang-undang. Jadi jawabannya itu kan jadi seperti itu gitu. Padahal statementnya tersebut yang diwakili oleh menteri itu sama dengan statement negara berarti ya, Mbak ya? Jadi komite akan memandang bahwa itu adalah statement negara seperti itu gitu ya. Jadi secara perspektif sangat ini sekali gitu ya. Iya. Jadi berarti bahwa harusnya gini loh. Harusnya di kepalanya dia gitu, sebagai menteri pemberdayaan perempuan gitu ya dan perlindungan anak gitu. Itu kan poligami juga kan bukan hanya mendiskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, tapi juga terhadap anak kan gitu. Itu jadi udah yang paling utama lah gitu. Tapi kalau misalnya dia misalnya masih bilang misalnya gini ya, karena ada itu padahal juga ditanyakan ya oleh salah satu komite gitu, bahwa apakah pengaruh konservatisme gitu agama itu yang membuat undang-undang ini sampai sekarang belum berhasil gitu. Harusnya kan bilang iya gitu. Jadi bilang bahwa sampai negara memang masih gagal gitu ya menembus itu gitu. Tapi sebagai negara sebetulnya kita tuh sudah sepakat bahwa itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi malah dibilang gitu, itu larangannya banyak kok gitu. Larangannya untuk bisa poligami itu banyak banget gitu kan. Nah iya, kalau misalnya berarti kan dia tetap setuju asal ngikutin aturan gitu. Jadi ya kayak gitu Pak. Jadi malah jadi legitimasi melalui undang-undang yang ada ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat konteksnya kayak apa deh. Mungkin tuh ada yang mau ada yang mau dari APIK ya. Aparat dari LBH APIK Semarang. Apa, Mbak? Itu aparat penegak aparat kami masih menemukan belum mengetahui tentang SIDO, sehingga kami mensosialisasikan SIDO kami masukkan di dalam gugatan atau pledoi perempuan berhadapan dengan hukum. Silakan Mbak Dewi kalau mau merespon. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas terkait dengan implementasi SIDO. Jadi boleh banget kalau misalnya ada yang mau tanya atau berkomentar, nanti silakan di drop aja di kolom komentar, atau misalnya mau bertanya-tanya ke Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi ini merupakan organisasinya dari Mbak Dewi ini merupakan anggota dari CWGI atau SIDO Working Group Indonesia. Jadi tadi Mbak Dewi sudah banyak cerita juga gitu ya soal kerja-kerja CWGI dalam memantau ya Mbak ya, memantau implementasi SIDO di Indonesia, dan berarti sudah sekitar 15 tahun ya CWGI ini melakukan pemantauan dari 2005 ya kalau nggak salah ya tadi ya, pemantauan terkait dengan SIDO. Dan tadi Mbak Dewi juga sudah banyak cerita soal
bagaimana kemudian perkembangan dari implementasi SIDAW sejauh ini seperti apa. Bahkan Mbak Dewi juga tadi sudah cerita masih banyak sekali hal-hal yang belum ada kemajuan gitu ya, belum ada kemajuan. Bahkan kalau apa kita lihat juga Mbak Dewi tadi cerita bahwa pemerintah itu seperti tidak memiliki komitmen gitu ya untuk melakukan hal-hal dalam atau langkah-langkah untuk memastikan SIDAW ini terimplementasi. Bahkan tadi juga Mbak Dewi sudah cerita dari sisi apa penulisan apa melaporkan gitu ya, pelaporannya aja tuh kayak nggak serius gitu, ada sampai 8 tahun gitu ya, nggak rutin melaporkan. Nah itu kan bisa juga kita lihat ya bahwa ada ketidakseriusan dari sisi apa pemerintah terkait dengan implementasi ini. Nah silakan dilanjutkan Mbak Dewi, mungkin mau merespon dari kawan kita dari LBH Apik Semarang terkait dengan apa tanggapannya, dan juga mungkin nanti Mbak Dewi bisa ditambahkan juga cerita soal apa ada nggak sih Mbak kesenjangan antara tadi Mbak Dewi juga udah banyak cerita ya antara laporannya negara dan juga laporan independen yang dikirim oleh NGO ke Komite SIDAW tahun ini gitu ya, dan kenapa gitu ada kesenjangan ini gitu, walaupun kita sudah tahu dalam prosesnya ya di dalam dialog konstruktif itu ya kita bisa ini sendiri lah ya, nanti apa bisa menilai sendiri bagaimana kemudian dari proses tersebut. Silakan Mbak Dewi. Oke, ini kalau apa namanya tentang sosialisasi SIDO gitu ya, ya memang seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang pun apa kita gitu ya kalau dari tahun 2007 apa namanya penegak hukum gitu atau bahkan ke ASN ya gitu, itu kalau kita melakukan pelatihan-pelatihan SIDO itu kita juga ngundang KPH karena mereka memang nggak pernah mendapat pelatihan gitu. Jadi benar bang dalam gitu belum mengetahui gitu. Ya terus apa namanya bahkan juga misalnya apa namanya DPR gitu ya masih banyak undang-undang yang dikeluarkan gitu ya yang baru tidak mengacu kepada atau tidak mempertimbangkan keberadaan SIDO gitu. Jadi tidak ditulis sebagai bahan pertimbangan. Kan kalau misalnya kita ngomongin soal apa namanya undang-undang apa gitu ya, terus kan apa mengikuti UUD, terus juga apa namanya Undang-Undang Nomor 39 misalnya gitu ya, hak asasi gini gitu kan ditulis kan yang berkaitan gitu. Tapi ada undang-undang yang apa namanya mempengaruhi hidup perempuan gitu, itu apa namanya SIDO gitu, itu tidak ditulis sebagai apa namanya bahan pertimbangan gitu. Jadi nah, di DPR aja masih kayak gitu apa. Jadi kalau misalnya ada kejadian di apa namanya di APH yang nggak tahu gitu ya, itu ya memang kayak gitu. Jadi ya itu kalau tadi Ika bilang tidak ada komitmen gitu ya dari negara untuk apa namanya mengimplementasikan SIDO gitu ya, dalam arti ya dia harus menghapus gitu semua bentuk apa namanya diskriminasi terhadap perempuan, dan itu ya satu-satunya jalan adalah merubah paradigma bahwa perempuan itu barang atau apa segala macam ya, tidak boleh ini itu gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau jadi saya sih membenarkan gitu maksudnya yang udah dilakukan oleh apa namanya atau pernyataan yang disampaikan oleh Apik gitu ya di Apik Semarang gitu. Memang seperti itu gitu. Jadi ya kita kayaknya memang kita mau bilang saya juga bukan apa namanya orang yang ngeritik gitu ya, yang apa terus nggak melihat kemajuan gitu ya, bukan begitu juga sih gitu maunya gitu. Cuman ya kesel juga ya karena apa namanya sudah banyak menimbulkan kematian tadi kayak soal AKI, terus juga misalnya RUU PPRT gitu, kurang sengsara apa gitu
perempuan yang jadi apa namanya pekerja rumah tangga. Yang meninggal juga banyak, yang jadi cacat apa namanya cacat tubuh ya, cacat karena disiksa gitu kan, yang menurunkan apa di apa ya namanya disiksa sampai apa namanya di luar batas kemanusiaan kayak gitu itu nggak tersentuh gitu loh ya, nggak tersentuh sama sekali. Itu ya sudah berapa, dari tahun 2004 undang-undang apa namanya RUU PPRT itu di apa namanya dimintakan gitu. Sampai sekarang itu udah berarti ada 17 gitu ya. tahun ya Mbak ya. Jadi udah 17 tahun gitu. 17 tahun tuh nggak gugur. Jadi cuma masuk tapi nggak pernah dibahas gitu. Bahkan oleh apa namanya oleh partai-partai yang besar yang ngakunya adalah partai apa namanya partai rakyat, partai yang populis juga ditolak gitu. Itu kan apa ya jadi negara atau pemerintah tuh bekerja itu untuk siapa gitu, cuma ngambilin hak gitu kan, kalau kayak gitu kan gitu, dari orang kecil nggak dibelain gitu kan, apa namanya yang dibelain koruptor gitu kan, kita lihat sendiri, atau apa namanya yang sekarang lagi rame nih ya karena di Glasgow soal apa namanya environment atau lingkungan gitu kan, kita malah menteri apa namanya lingkungan hidupnya malah bilang apa namanya karbon dioksida itu emisi apa namanya CO2 tidak boleh menghalangi pembangunan fisik gitu. Bayangin nggak sih gitu? Iya. Menteri lingkungan hidup itu ngomongnya kayak gitu. Jadi mau apa? Sementara dia juga yang misalnya apa namanya kawan-kawan yang perempuan pembela HAM terutama yang lingkungan itu ngadepin dia juga kan, ya kan, yang hak atas tanah, hak atas hutan, yang mestinya dia bela malah ini juga gitu. Jadi gimana ya kalau kita mau dibilang lihat gapnya ya luar biasa gitu ya, gap antara yang kita laporkan dan yang dilaporkan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau dia menganggapnya oh ini satu kemajuan gini kita nggak ngelihatnya seperti, kita nggak lihat seperti itu gitu. Apalagi kalau ngelihat jawabannya pemerintah yang apa baik yang tertulis maupun yang apa yang pada waktu dialog ya gitu. Jadi saya pikir segitu banyaknya orang tuh nyiapin apa ya gitu. Maksudnya jawabannya juga tidak diplomatis ya, malah terkesan, kalau saya bilang sih malah terkesan nyepelein, terus jadinya jadi kayak bodoh kan bilang tuh gitu ya, maaf ya, saya bukan orang yang apa kalaupun apa namanya kalaupun marah gitu jangan sampai keluar kata-kata kasar gitu ya. Jadi cuman mengecewakan gitu ya, mengecewakan dalam arti apa sebagai perempuan gitu ya, sebagai manusia gitu, saya apa namanya susah banget untuk berundang gitu ya. Terus tadi apa namanya Ika tanya tentang isu yang diangkat ya, misalnya ya ini apa namanya bedanya dengan tahun-tahun tadi saya udah bilang ya, tahun ini atau periode ini gitu ya, kawan-kawan apa namanya NGO atau jaringan lain yang juga melaporkan gitu ya, dan itu membuat apa namanya sebetulnya posisi Indonesia gitu ya di mata dunia atau di mata komite gitu, itu sebetulnya jadi sangat beragam gitu ya, keluar dari apa namanya dari dari tataran yang biasanya gitu ya. Jadi kalau biasanya politik perempuan apa namanya masih sedikit gitu masuk parlemen gitu, sampai sekarang juga masih
sedikit gitu ya. Tapi maksudnya, tapi kayak misalnya ada 4 laporan tentang Papua misalnya gitu ya, sampai mereka bikin konsorsium Papua gitu. Nah, dan kita sangat sangat apa namanya sangat terbuka gitu ya dengan kehadiran apa namanya kawan-kawan yang melaporkan isu Papua, karena memang yang terjadi di sana kan juga luar biasa gitu ya. Lalu yang membuat saya juga apa namanya senang walaupun ternyata tidak begitu disambut oleh komite adalah adanya laporan tentang LGBT misalnya ya. LBT sorry kok pakai LBT gitu ya, itu masuk gitu ya sebagai laporan gitu. Jadi walaupun ketika apa namanya dialog gitu ya, itu nggak diangkat, sedikit banget diangkat, cuman kalau nggak salah waktu apa namanya langsung diangkat tentang situasi transgender kalau nggak salah gitu. Tapi apa namanya ketika dialog saya nggak ingat gitu bahwa itu diangkat oleh komite gitu. Ini juga apa menunjukkan bahwa komite gitu ya, kalau saya lihat itu masih juga apa, banyak yang konservatif dalam isu gender gitu ya, gender dan seksualitas gitu ya. Jadi sehingga apakah mereka jadi hati-hati atau memang mereka masih bias gitu. Itu tapi apa namanya sebenarnya dari tahun 2007-2012 ketika kita ngelaporin, kita udah tanya-tanya tuh sama Iris segala macam ya, itu gimana sih posisinya ya, mereka masih bias lah gitu tentang itu gitu. Tapi kita dari Indonesia sudah mengangkat isu itu, jadi harusnya menjadi apa ya, suatu diskursus barulah ke depan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih mendapat perhatian gitu ya, karena kan apalagi selama pandemi ini kan banyak sekali kejadian yang diskriminatif ya terhadap mereka, dan kalau saya bilang kekejaman gitu ya terhadap apa namanya transgender maupun LGBT gitu ya. Jadi itu juga mudah-mudahan itu juga walaupun belum mendapat perhatian yang semestinya gitu, tapi saya menganggap mudah-mudahan ini bisa menjadi membuka diskursus gitu tentang LGBT di Indonesia ya. Di Sido juga ya, mudah-mudahan jadi sadar gitu ya orang Indonesia bahwa ini isu gitu ya, ini isu yang nggak bisa di apa, dan ini isu gitu, isu apa namanya asasi gitu. Kita nggak bisa, kita boleh saja tidak setuju gitu, tetapi tidak boleh mendiskriminasi, nggak boleh nyiksa dong gitu kan, kayak gitu ya gitu. Iya. Nah ini Mbak Dewi ada lanjutan apa tanggapan dari LBH Apik Semarang tadi, apa menanggapi dari apa responnya Mbak Dewi bahwa benar banget kalau di salinan putusan mitra kami ini selama ini tidak menuliskan SIDO ya di dalam pertimbangan, di dalam putusan pengadilan gitu ya. Kemudian juga bahkan hakim di putusan pengadilan agama lebih menggunakan hadis gitu dalam pertimbangan putusan. Jadi sedikit sekali menggunakan aturan hukum yang positif gitu ya. Nah, terus juga ini ada dari Bu Atas tanggapan, benar sekali Mbak Dewi, jawaban-jawaban wakil pemerintah di acara dialog konstruktif tidak serius. Nah, ya betul apa itu tadi beberapa tanggapan, dan memang kalau teman-teman gitu ya ada yang menyaksikan juga tanggal berapa kemarin Mbak, 28 29 ya kalau nggak salah Oktober, di 28 sampai 29 Oktober di UNTV itu, kalau kita melihat dialognya juga ya seperti yang Mbak Dewi ceritakan gitu, banyak sekali yang bikin kita gregetan gitu ya, bikin kesel, isu-isu yang sebetulnya kita dorong gitu ya sejak dulu untuk direspon dan ada kemajuannya, bahkan dijawab dengan secara normatif tadi. Dan juga tadi sebetulnya Mbak Dewi juga udah banyak cerita
terkait dengan sebetulnya peran NGO di dalam implementasi SIDAW ini cukup ini ya Mbak, maksudnya cukup aktif gitu ya, karena dengan secara rutin membuat laporan independen gitu ya untuk membeberkan data dan fakta gitu, juga situasi dan kondisi gitu yang sebetulnya masih sangat perlu apa ya, masih belum belum maju lah istilahnya di dalam berbagai isu tadi yang seperti Mbak Dewi sampaikan, di isu perkawinan, di isu apa keberagaman gender gitu ya dan seksualitas, kemudian juga di isu kesehatan gitu. Nah itu banyak sekali yang belum apa, yang belum direspon dan ditanggapi secara cepat gitu oleh pemerintah. Nah terkait dengan ngomongin soal peran NGO Mbak Dewi, selain apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh CWGI gitu ya, dengan melakukan banyak sekali diskusi-diskusi gitu untuk membuat laporan ini gitu ya. Apalagi yang menurut Mbak Dewi yang juga sangat apa ya, NGO itu sangat berperan sekali gitu ya untuk mendorong implementasi SIDAW di Indonesia gitu. Juga sekaligus nanti Mbak Dewi juga bisa boleh merespon apa komentar dari teman-teman yang tadi sudah disampaikan. Iya, jadi kalau kita lihat gitu ya tadi perubahannya ya, dari tadinya tuh tahun 2007 cuma CWGI gitu ya yang membuat laporan, dan kita kan juga melatih tuh di seluruh apa namanya, di seluruh pulau besar gitu ya. Kebenaran saya dapat apa namanya Papua, tapi saya milih waktu itu, memang saya apa namanya milih untuk ngelatih kawan-kawan di Papua gitu. Jadi saya happy banget gitu ya ketika tahun ini tuh sampai ada 4 kelompok gitu ya yang apa namanya yang 4 jaringan untuk Papua yang apa namanya melaporkan gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat sebagai satu kemajuan juga dong, suatu apa namanya kemajuan yang nggak main-main gitu ya, dari betapa seriusnya gitu ya NGO melihat ketidakadilan, diskriminasi, kesengsaraan gitu ya yang ditimbulkan mau nggak mau atau dibiarkan oleh negara dilakukan terhadap perempuan gitu. Nah, apa namanya jadi peran NGO sendiri itu ya bisa dilihat di situ, dengan nanti kita lihat nih di COPS-nya gitu. COPS-nya apa namanya concluding observation-nya ini kayak apa nih gitu. Itu kan karena masukan dari namanya dari NGO gitu ya. Kayak misalnya tahun 2012 misalnya gitu ya. Itu 30 kalau nggak salah 37 atau 39 apa concluding observation, sorry ada 39 kalau nggak salah, 32 diantaranya atau 37 diantaranya itu adalah karena laporannya CWGI. Jadi mereka membuat apa namanya concluding ini bahwa negara harus melakukan ini gitu ya. Itu hasil dari apa namanya laporan CWGI. Karena pada waktu itu dari 2007 ke 2012 masih sedikit gitu ya apa namanya NGO yang melakukan pelaporan gitu ya. Nah tahun ini tuh kita kemarin kalau nggak salah sampai 18 yang membuat laporan gitu ya, 18 organisasi atau jaringan gitu yang membuat. Jadi kita bisa bayangkan apa namanya buat komite gitu ya, itu jadi susah juga gitu ya untuk membuat apa namanya concluding observation yang apa namanya yang mumpuni gitu ya, yang diharapkan bisa menjawab atau bisa menanggapi kegalauan atau apa ya namanya kesusahan yang disampaikan oleh kita semua gitu ya. Nah itu juga menjadi satu tantangan juga kali ya buat komite gitu ya. Tapi kan itu tugasnya mereka memang gitu. Jadi peran NGO tuh besar sekali di sini gitu. Karena kalau enggak
uh, ya pemerintah jadi nggak ngerasa apa namanya ada yang perlu ditanggapi gitu, karena kan si komite juga kalau nggak ada jawaban, nggak ada laporan dari kita, kan dia nggak ngerti situasi dia apa namanya nggak punya apa namanya raporter gitu yang datang ke sini. Kalaupun dia mungkin datang satu orang kan nggak bisa mengcover semuanya gitu kan. Pasti dia dengerinnya juga ketemunya juga pasti dengan NGO. Jadi kalau ikatannya perannya NGO ya besar banget gitu. Itu nggak akan jalan gitu. Komite itu nggak akan bisa mengeluarkan concluding observation yang menyeluruh dan apa namanya mengcover apa namanya kegagalan negara gitu ya dalam mengimplementasikan SIDO gitu. Kalau nggak ada NGO ya datar banget gitu kan Indonesia gitu kan laporannya gitu. Cuman kayak kemarin yang saya sesalkan adalah dulu-dulu tuh nggak ada, kalau seingat saya nggak ada istilah ada special rapporteur gitu. Jadi ada komite yang ditugaskan menjadi special rapporteur untuk Indonesia. Nah, si special rapporteur ini adalah apa namanya orang Filipina gitu. Sementara kan Filipina dengan Indonesia itu kan terikat bukan hanya di apa sebagai sama-sama anggota PBB, tapi juga ASEAN gitu. Nah, ASEAN itu kan sangat apa namanya sangat menjunjung tinggi ke bukan martabat ya apa sih kedaulatannya atau kehormatan negara kedaulatan. apa jadi mereka itu apa namanya kayak misalnya udah parah banget yang terjadi di Myanmar gitu ya, kan cuma menghimbau gitu kan, nggak ada benar-benar dia turun apa sesama negara ASEAN menyelamatkan apa namanya kawan-kawan aktivis di sana misalnya, itu kan udah banyak yang korban. Nah itu kayaknya semangat ASEAN yang dibawa oleh apa namanya special rapporteur yang dari apa namanya di Filipina ini gitu. Jadi kita berharapnya kalau special rapporteur itu yang sebelumnya special rapporteur apapun gitu, itu biasanya mereka kalau bikin pertanyaan itu sangat menggigit gitu, negaranya dan melakukan. Nah ini tidak terjadi. Gitu. Terus saya jadi menengarai kayaknya sih karena semangat ASEAN-nya yang dijaga. Juga mungkin nggak tahu deh, mungkin Indonesia pesen sama negara Filipina yang ngomong sama si Manalo-nya nggak tahu juga gitu ya, tapi kesan apa namanya kesan harusnya special rapporteur itu doing the job gitu ya untuk apa ya lebih mengingatkan negara gitu bahwa belajar dong kalian udah melakukan pelanggaran nih gitu ya terhadap perempuan gitu, terhadap apa namanya konvensi. Jadi kayak gitu Kak. Iya, berarti memang ada apa ya? Ternyata ada tantangan juga ya Mbak ya di dalam tim special rapporteur-nya tadi gitu, dengan dilihat dari karena serumpun se-Asia Tenggara gitu ya, jadi masih melihat soal apa merasa melihat bahwa masih ada batasan-batasan yang harus dijaga ya Mbak ya, padahal harusnya dia tetap strict gitu ya pada poin-poin yang yang intinya adalah masalah-masalah terkait dengan hak asasi perempuan yang masih kurang, yang masih diabaikan gitu ya, yang itu yang tetap harus diangkat gitu. Nah, teman-teman yang baru bergabung, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi Mbak Dewi dan juga teman-teman untuk kita
berdiskusi santai ini di Sabtu sore ini kita lagi ngomongin soal terkait dengan implementasi CEDAW atau konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang oleh pemerintah Indonesia itu sudah diratifikasi melalui undang-undang nomor 7 ya kalau nggak salah nomor 7 tahun 84 gitu. Jadi udah hampir sekitar 37 tahun gitu ya diratifikasi, tapi tadi Mbak Dewi sudah banyak cerita gitu bahwa nggak ada kemajuannya yang signifikan gitu. Itu sayang sekali bahwa itu adalah payung hukum, salah satu payung hukum kita yang positif yang menjamin pemajuan hak-hak perempuan di berbagai bidang gitu ya, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengimplementasikannya gitu. Nah, tadi kita sudah banyak banget dengar cerita dari Mbak Dewi soal bagaimana selain implementasi juga soal tantangan-tantangannya gitu, dan juga sebetulnya bagaimana peran NGO gitu ya di dalam memonitor implementasi CEDAW ini yang sebetulnya sangat luar biasa sekali. Dari sebelumnya masih sangat sedikit gitu ya NGO yang membuat laporan independen yang dikirimkan ke Komite CEDAW, tapi sekarang itu sudah sekitar 18 jaringan ya Mbak Dewi ya yang ikut membuat laporan dan mengirimkannya ke komite. Itu menunjukkan bahwa peran NGO di Indonesia ini sudah sangat aktif dan sangat besar sekali perannya dalam memonitor implementasi CEDAW ini. Nah, Mbak Dewi, sebagai pertanyaan terakhir, menurut Mbak Dewi sebetulnya bagaimana strategi masyarakat sipil gitu ya. Tadi kita sudah ngomongin peran dan sekarang kita ngomongin soal bagaimana sebetulnya strategi masyarakat sipil dalam mendorong perbaikan implementasi CEDAW untuk waktu yang akan datang gitu ya. Sambil kita menunggu dari COPS-nya tadi ya gitu ya. Bagaimana kemudian strategi-strategi yang akan mendatang yang bisa kita dorong gitu. Ya, seperti yang sudah sih ya kita mau nggak mau berharap gitu ya bahwa komite ini lebih lebih terbuka gitu ya dan betul-betul melihat apa yang kita semua gitu ya NGO tuh laporkan gitu. Terus sehingga mereka bisa mengeluarkan COPS yang bagus gitu ya. Jadi yang bagus dalam arti kita bisa jadikan alat advokasi gitu ke depan gitu ya. Nih COPS yang ini loh gitu. Jadi kalau misalnya isunya undang-undang perkawinan harus diamandemen gitu ya, kawan-kawan yang bergerak di isu itu harus bawa kemana-mana gitu ya sebagai alat advokasi gitu, karena ini dunia udah mencatat loh gitu. CEDAW sudah mencatat loh sebagai sesuatu yang oleh negara gitu ya mengamandemen itu. Lalu juga misalnya kita berharap tentu saja COPS juga akan memastikan bahwa UPT misalnya harus disahkan juga RUU TPKS gitu ya juga, dan undang-undang yang lain gitu ya yang perlu diamandemen, dan juga situasi-situasi di mana mungkin bukan undang-undangnya tetapi perbaikan akses misalnya kayak gitu ya. Terus perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan ya, kelompok disabilitas, kelompok masyarakat adat gitu ya. Kita juga berharap agar komite itu mengeluarkan mandat gitu supaya Indonesia juga harus bisa mengeluarkan undang-undang untuk masyarakat adat yang ramah terhadap perempuan adat gitu ya, yang memberikan si perempuan adat ini juga hak, karena kan selama ini tuh dia kayak pada nggak punya hak atas tanah misalnya gitu ya, kalau suaminya meninggal atau apa tuh dia kehilangan hak gitu ya. Kita berharap si komite CEDAW ini bisa melihat gitu hal itu gitu ya, yang dibutuhkan oleh perempuan gitu ya ketika udah suaminya meninggal,
atau juga karena terbunuh gitu ya, terus dia nggak dapat apa-apa. Juga misalnya tentang apa namanya, perempuan pembela HAM gitu ya, yang kita sebenarnya kita semua tuh kan masuk ke dalam kelompok itu ya, pembela HAM gitu. Tapi yang apa namanya, banyak menjadi korban apa bahkan nyawa itu kan yang apa namanya, berjuang misalnya di agraria gitu ya, hutan, karena efek dari pembangunan kan yang apa namanya, negara tuh memberikan apa, akses kepada pengusaha secara semena-mena gitu ya, bahwa mereka jadi ngambilin tanah adat atau apa namanya, dibilangnya tanah negara padahal itu tanah adat. Kalau dipertahankan yang apa, yang memperjuangkan yang dibunuh atau yang dipenjara kayak gitu-gitu ya. Jadi berharapnya sih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman NGO ya, memang perjuangan kita masih panjang banget gitu ya untuk bisa mencapai apa namanya, apa yang diinginkan oleh SIDO gitu ya, bahwa kesetaraan apa namanya, dan keadilan ya buat perempuan gitu. Udah kayaknya gitu aja sih, apalagi ya, nggak ada yang tanya lagi, ada yang sharing kali? Iya, nggak ada sih Mbak. Oke. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau memberikan tanggapan, dipersilakan di komen. Tapi kita masih ada 2 menit lagi sih Mbak Dewi. Tadi Mbak Dewi udah cerita soal ya perjuangan kita masih panjang ya gitu ya, untuk apa, memastikan bahwa SIDAW itu terimplementasi secara menyeluruh gitu ya, di semua bidang gitu ya, yang menyangkut apa, hak-hak perempuan gitu. Dan tadi juga Mbak Dewi juga sudah menyampaikan strategi yang bisa kita lakukan gitu ya, teman-teman gitu. Di sini juga nanti sambil kita isu-isu yang menjadi apa, hasil dari ya apa, KOMS itu, kita harus terus gaungkan gitu ya, kita selalu bawa di dalam kerja-kerja kita, sehingga bisa menjadi apa ya, daya dorong gitu ya, supaya isu itu terus menjadi concern gitu ya, dan kita terus tagih gitu komitmen pemerintah untuk melakukannya, baik misalnya kita terus angkat di dalam advokasi gitu atau kampanye kita. Nah mungkin Mbak Dewi terakhir sebagai closing statement gitu Mbak Dewi, silakan disampaikan terkait dengan mungkin ya, walaupun gimana ya, mau bilang harapannya apa, tapi gimana gitu ya Mbak ya. Apa gitu Mbak Dewi, yang ada nggak sih harapannya dari Mbak Dewi gitu ya. Kalau kita ngomongin harapan tuh kayaknya ya, ngelihat dia hasil dialog konstruktif kemarin aja tuh kayak gimana gitu ya Mbak. Tapi nggak apa-apa lah Mbak Dewi ya, punya harapan itu tetap penting ya Mbak. Gimana Mbak Dewi harapannya terkait ya pada pemerintah kita sekarang gitu ya, terkait dengan implementasi SIDAW ini gitu? Kalau saya sih nggak berharap, jadinya malah nggak berharap ya kepada pemerintah gitu ya, karena kan pemerintah datang silih berganti ya, misalnya kayak 2 periode itu kan 1 menteri itu dia tidak melakukan pelaporan gitu kan, ya udah dia tetap let it go gitu ya. Tapi saya sih lebih berharapnya gitu kepada teman-teman gitu ya, yang sudah memulai apa namanya, membuat plan gitu ya, udah bersusah payah gitu ya, ya jangan kehilangan harapan gitu. Jadi tetap aja, karena kita nggak ada batas waktu, kita nggak perlu 4 tahun sekali ganti kabinet misalnya, atau 5 tahun sekali gitu kan, nggak usah rebutan siapa ya nanti yang akan membantu pemerintah di periode depan gitu kan. Jadi kalau kita sebagai aktivis tuh nggak ada waktu pensiun gitu. Jadi harapan saya sih kawan-kawan tetap semangat gitu ya, ngangkat isunya, karena ya isu kita semua gitu ya, itu isu penting untuk
apa kepentingan kita semua. Jadi ya jangan putus asa, kita lihat, terus juga jangan lupa untuk terus mencatat gitu ya, karena semakin lengkap catatan kita gitu ya, akan semakin apa namanya menggugah gitu ya. Dan oh ya, satu lagi sama harapan kayaknya di COPS yang 2012 secara lisan waktu itu Ibu siapa sih Menteri Bu aduh sebelum istrinya Agung Gumelar siapa Ibu Menteri pokoknya yang aduh saya ya, Linda Gumelar. Ibu Linda Gumelar itu dia bilang dia komit untuk membuat OPCDAW, untuk meratifikasi OPCDAW gitu ya. Itu juga apa ratifikasi apa namanya adopsi OPCDAW juga yang kita tuntut di CWGI ya, di laporan kita itu kita tuntut itu. Jadi kalau misalnya di CEDAW New York terus ada kejadian-kejadian kayak teman-teman yang apa namanya sampai di Papua atau teman-teman apa namanya di perempuan pembela HAM gitu ya, terus juga kawan-kawan LBT kayak gitu-gitu ya yang sudah mentok di ini, terus kita udah mengadopsi gitu. Itu kan jadi jalan yang terbuka gitu untuk kita melaporkan lebih jauh, supaya misalnya bukan hanya tuntutan ya perubahan amandemen, tapi kita juga bisa mendapatkan restitusi, mendapatkan apa namanya apa namanya pembersihan nama baik kayak gitu-gitu ya. Terus juga apa namanya secara materi juga ya, kerugian-kerugian itu harus bisa negara bisa dituntut gitu. Jadi ke depan juga advokasi yang tidak boleh kita lupakan adalah mengadvokasi kepada pemerintah, kalau kawan-kawan ada di daerah kepada pemerintah daerah, kalau kita yang di sini ya pemerintah pusat dan juga ke DPR agar kita mendorong ratifikasi OPCDAW gitu ya. Itu antara lain seperti itu. Kalau misalnya ndablek banget gitu kan, kalau OPCDAW itu kan bahkan satu orang pun kalau bermasalahnya terus tidak terselesaikan, itu kan kita bisa mengadu ke apa namanya ke komite gitu, ke OPCDAW itu melalui itu. Jadi kita menjadi kepentingan kita bersama gitu ya untuk mendorong ratifikasi optional protokol CEDAW gitu ya. Itu juga merupakan apa namanya satu milestone gitu ya, yang akan kalau kita bisa dapetin itu tuh yang akan membantu kita semua gitu untuk bisa lebih menuntut hak kita gitu. Itu kayaknya ya yang kadang-kadang saya juga suka lupa tuh tentang itu ya, untuk mengajak kawan-kawan yang, karena itu harus diperjuangkan oleh kawan-kawan di semua isu gitu, ratifikasi OPCDAW gitu, karena itu bisa ya itu buat kita apa namanya menuntut hak yang benar-benar lebih apa namanya lebih hakiki lah gitu. Itu oh berarti oke. Berarti memang masih ada harapan gitu ya untuk kita teman-teman semua aktivis dan juga NGO untuk kita terus apa ya melakukan terus menagih gitu ya komitmen dan tanggung jawabnya pemerintah. Tadi juga Mbak Dewi sudah sampaikan di concluding observation sebelumnya itu sudah ada catatan bahwa ada perlunya untuk melakukan ratifikasi opsional protokol ya, opsional protokol CEDAW yang itu kalau nggak salah jadi bisa melakukan pelaporan langsung bahkan secara individu. Betul nggak Mbak Dewi ya? Ya, secara individu ya di opsional protokol itu. Nah, itu menjadi salah satu salah satu hal juga gitu yang mungkin kita terus
dorong gitu ya untuk kepada pemerintah untuk diratifikasi. Nah, tadi juga Bu Atta sedikit memberikan sedikit masukan terkait strategi kita harus bersama-sama nih ke DPR untuk advokasi concluding observation yang akan keluar Minggu ketiga November 2021. Nah, ini juga bisa jadi informasi buat teman-teman bahwa concluding observation itu akan keluar di Minggu ketiga November. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng gitu ya, dan kita seperti kata Mbak Dewi tadi sampaikan, kita lihat isunya apa gitu ya, terus kita bawa terus di dalam kerja-kerja kita. Ini juga ada komentar Mbak Dewi dari Butet Wakti, katanya terima kasih atas pencerahan tentang SIDA untuk hari ini. Semoga ke depan kebijakan terhadap perempuan dan kelompok rentan bisa lebih baik. Oke, baik. Dengan demikian, Mbak Dewi, terima kasih banyak. Waktu kita sudah habis, tapi di dalam waktu yang singkat ini gitu ya, sekitar 1 jam, kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi. Dimulai tadi Mbak Dewi cerita soal SIDAW itu apa, kemudian CWGI itu jaringan apa. Nah, itu Mbak Dewi sudah banyak cerita juga, termasuk terkait dengan bagaimana sebetulnya perkembangan dari implementasi SIDAW di Indonesia. Hal-hal apa aja yang masih gagal dilakukan oleh pemerintah, dan sebetulnya peran-peran yang masih terus kita bisa lakukan gitu sebagai masyarakat sipil untuk memastikan SIDAW di Indonesia bisa terimplementasi. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Dewi dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung, memberikan komentar di diskusi kita sore ini. Jadi akhir kata, terima kasih dan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Dadah, makasih Mbak Dewi. Iya. Iya. Saya tutup ya.